aja ya. Hari ini materi kita Social Emotional Learning atau SEL, salah satu mata kuliah inti di PPG. Ya, jadi ini sudah pertemuan kedua ya, sudah pertemuan kedua dan dasar-dasarnya sudah kita bicarakan. Tapi video-video yang berkaitan dengan itu sudah Ibu sematkan di PPT. Jadi nanti tinggal belajar kembali di rumah. Jadi mereviewnya melalui video-video pembelajaran yang ada di sana. Nah, karena kita merdeka ya, merdeka. Hari ini juga kita mulai topik experiential learning itu juga kita mulai dengan merdeka. Tapi hari ini kita mulai dengan mer saja. Apa mernya? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, kolaborasi. Baik. Merdekanya, D-nya nanti kita siapkan untuk minggu depan. K-A-nya yang terakhir minggu depannya lagi. Gitu ya? Paham? Baik. Seperti biasa kita harus belajar untuk menahan emosi, tapi bukan artinya kita tidak boleh marah, tenang, diam, dicubit diam gitu kan gitu ya. Bukan begitu. Tapi kita berlatih bahwa emosi itu bagian dari proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kolb, seorang pakar experiential learning, bagaimana meletakkan emosi dan belajar dari pengalaman itu agar nanti kalian ini sebenarnya guru yang pernah mengalami dimensi emosi atau saya itu orangnya tidak pernah mengalami sedih bagian lurus terus gitu begitu? Tidak ya. Kadang-kadang sedih juga ya. Baik, kita sekarang akan praktikkan bagaimana sikap kalian jika ada siswa yang megeli, dalam bahasa Jembernya itu megeli ya, terlambat, terus pokoknya bagaimana sikapnya nanti kita pelajari ya. Nanti ini ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Yuk silahkan, siapa yang bisa acting jadi siswa terlambat? Waduh ya mas, jago actingnya, silahkan. Dulu kayaknya jadi artis harus. Silahkan. Siapa yang jadi bu gurunya? Ya silahkan yuk. Ya tasnya ya, kalau baru datang tasnya di bawah mestinya ya. Awas dulu. Di depan sini Bu? Ya di depan sini ya, Ibu di belakang ya. Mohon izin. Ya silahkan. Ya dari situ ya. Perhatikan ya anak-anak ya. Waalaikumsalam. Siapa? Dari mana Nuril ini ya? Tadi habis datang kesiangan terus bannya bocor juga Bu. Jadi saya sih nunggu terus juga pas bensinnya habis. Jadi saya sih beli bensin Bu. Tanya ini cuma 15 menit. Cuma 15 menit. Mana nih? Mana jam? Tuh, dilihat tuh sudah jam berapa ini? Nuril. Kamu ini selalu telat, dari kemarin kamu telat. Kalau kemarin bangunnya kesiangan. Ibu setrap aja kamu ya. Jangan Bu, yang lain aja. Yang lain aja yang telat, kamu kok yang lain aja? Bukan, Kamu ini nulis, alasan aja kamu ini. Ayo berdiri di depan kamu. Beneran Bu, di depan. Iya, sini kamu di depan. Malu. Lihat ini anak-anak, bagaimana contoh teman-teman kalau seperti ini. Ini baik atau tidak ini untuk ditiru ini? Tidak. Apa yang harusnya dilakukan? Paling kamu tidak bangun pagi ya? Iya. Mabar, Allahu Akbar. Bagaimana seperti ini nih anak-anak? Padahal sekarang kita itu harusnya sudah bangun pagi. Sarapan atau tidak kamu? Enggak, kan bangunnya kesiangan. Sepertinya nih tadi bukan bannya yang bocor ini. Paling dia itu makan pecel gitu ya. Kamu makan pecel di depannya Bu Sri sana ya? Enggak Bu. Enggak kelihatan paling. Tuh, sebenarnya bau pecel gitu kamu. Makan pecel kamu ya? Enggak Bu, tadi ngono ban. Kalau seperti ini terus Ibu gimana ini? Stres Ibu ini Nuril. Ya apa Ibu ini harus ngajarnya ini kalau seperti ini. Sudah seminggu kamu kemarin enggak masuk, sekarang kamu telat. Astagfirullahalazim. Sudah, sekarang kamu diem di sini aja. Enaknya diapain ini anak-anak? Joget. Oh joget. Joget gimana Nuril kalau joget? Gak bisa.
Ayo coba joget. Ya apa kalau joget? Ngedes. Ya. Astagfirullahaladzim. Sudah ya? Ini boleh duduk Panda anak-anak? Atau kita strap dulu? Strap dulu aja. Teman-temannya yang bilang ini, ayo harus dipatuhi. Berani untuk bertanggung jawab atau tidak ini? Berani. Mau apa Nuril? Disetrap aja, jangan joget. Disetrap ini ya. Baca istighfar ya. 100 kali. Iya, enggak apa-apa. Siap? Ya, daripada joget. Ya sudah. Ya, Bagaimana, kita Ibu? beri tepuk tangan ya. Itu salah satu konflik yang mungkin waktu PPL pernah mengalami begitu ya. Ya, SD, SMP, SMA pasti mengalami masa atau ada hal yang mengganggu kita, tidak harus terlambat ya. Ada siswa yang masuknya telat ya, sudah beristirahat lama, sudah diberi kesempatan lama tapi masuknya masih terlambat ya. Nah, itu contoh gurunya benar-benar tidak drama ini ya, sepertinya benar-benar kesel ya, punya dendam sama punya masa lalu jangan. Baik, ini ya, itu bagian dari bagaimana kita merefleksi diri. Karena kita harus melihat bahwa fungsi M di sini adalah mulai dari diri, kita harus bisa melihat apakah saya ini sebagai guru itu punya dimensi emosi yang sudah baik, atau saya itu sebagai seorang guru sudah betul-betul melibatkan emosi positif saya dalam pembelajaran. Nah, ini ada 2 video sebenarnya kalau kita lihat, tapi nanti bisa dilihat di rumah ya. Jadi 2 video ini baik di yang di atas di bagian apa dan bagaimana sel dan komponen sel itu sudah ada di dalam tautan ini, dalam tautan PPT ini, itu sebagai penguat pembelajaran bisa dilihat di rumah. Baik, kita langsung saja. Seperti yang minggu lalu Ibu jelaskan dan kita sudah diskusikan ya, bahwa ada 5 komponen dalam CASEL. CASEL itu kan kita kenal sebagai Collaborative for Academic Social Emotional Learning. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri. Masih tahu ya, kesadaran diri. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh siswa tadi itu bentuk kesadaran diri atau bukan? Dia itu sadar ya kalau dia itu terlambat. Sadar juga kalau sebenarnya melanggar peraturan, ya. Nah, kemudian permohonan maafnya merupakan salah satu bentuk pengelolaan manajemen ya, pengelolaan manajemen. Datang kemudian minta maaf. Gurunya juga bagaimana ya, saya itu sadar ini ada anak saya yang terlambat ini. Saya manajemen bagaimana, saya hukum joget nanti anaknya terlalu malu, saya beri hukuman istighfar tadi ya. Kan gitu ya. Kemudian kesadaran sosial. Mengapa tadi contohnya? Malu Bu, malu ya, malu kalau saya joget itu malu. Sadar ya kalau lingkungan sosial ini sebenarnya tidak menerima saya dan saya mau Bu dihukum ya. Sebenarnya itu adalah bentuk kesadaran sosial. Kemudian ada keterampilan relasi. Bagaimana ketika dia maju, dia bisa menghadapi teman-temannya, sebenarnya dia itu sudah punya relasi yang baik, atau teman-temannya juga sadar kalau sebenarnya dia itu memang sudah dari sananya sudah nakal gitu ya mungkin. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita lakukan di sini ketika kita sudah banyak melibatkan emosi yang positif, kemudian melibatkan pengalaman, tujuan dari kita mendidik atau mengajar dengan CASEL itu adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, karena mau menyiapkan generasi berikutnya itu agar nanti mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, karena karakteristik anak yang cerdas itu seharusnya diimbangi dengan kemampuan memilih mana yang baik dan mana yang buruk dan punya tanggung jawab pada semua yang diputuskan. Ini sebenarnya inti dari CASEL, tapi itu luarnya saja, kulitnya ya. Di dalamnya ada bagian-bagian yang bisa dipelajari. Karena itu minggu lalu kita sudah melakukan penyegaran ya sebenarnya untuk CASEL ini di materi sebelumnya, dan itu Ibu sematkan di video yang tadi itu. Baik. Nah, sebenarnya emosi itu, mengapa harus ada emosi di dalam kalau kita sedang mengajar itu ya? Apa sebenarnya makna emosi dalam pembelajaran? Kalau di dalam pembelajaran, terutama pada saat kita
mengajarkan materi atau kita belajar materi sel itu, emosi itu bukan hanya latar belakang psikologis. Bukan emosi itu bukan marah, bukan sedih, bukan gembira, bukan itu saja. Melainkan sebagai apa? Kira-kira ini kalau dilanjutkan sebagai apa? Sebagai bagian dari apa? Proses apa? Proses belajar. Itu ya, proses belajar. Sebagai apa? Sebagai bagian dari proses belajar. Bukan sebagai oh ini ada latar belakang psikologis. Oh ya sudah begitu. Bukan, tetapi ini adalah sebagai bagian proses belajar. Jadi emosi itu sebagai bagian dari pelibatan pengalaman, itu ya. Jadi ini makna dari. Baik, kita langsung ke mulai diri. Di sini saudara bisa lihat itu ada M. Nah, dimulai dari diri itu di modul kita di LMS itu kan kita diminta untuk menuliskan pengalaman pribadi saat menghadapi konflik dengan teman atau sesama guru PPL atau dengan siswa. Nah, silakan saudara tuliskan pengalaman pribadi saat menghadapi konflik. Jadi ini kita mulai dari diri kita. Sebenarnya saya itu sebagai pribadi itu pernah mengalami konflik. Nanti salah satu konflik itu silakan saudara tulis di sini. Salah satu konflik itu silakan saudara tulis di sini dan saudara sematkan di dalam Castle itu tadi. Ya, jadi nanti di sini ada berapa kelompok sebenarnya kelas ini ya? Ada 2 ya. Nah, ini satu kelompok dengan warna biru, satu kelompok lagi dengan warna kuning. Ya, silakan. Silakan, ini temannya mana kelompoknya 2? Ayo gabung dengan kelompoknya. Ya. Ini spidolnya dibutuhkan atau tidak? Iya. Silakan saudara tuliskan bagian M itu tadi di kertas itu, kemudian hubungkan dengan Castle yang tadi itu ya, yang kelima tadi itu. Boleh saudara tulis langsung kasusnya, kemudian gambar Castle-nya, unsur-unsurnya, atau kalau saudara hafal langsung saja Castle-nya, kemudian isi dengan hal-hal yang menurut saudara itu bagian dari 5 Castle tadi itu. Silakan.
Ayo, silahkan. Kalau yang sudah selesai silahkan menyampaikan apa hasil dari bagian mulai dari dirinya. Kemarin aku pecel nggak bisa nulis bahasa Inggris. Kalau yang jadi nakal itu drama itu, aslinya anjing. Kan ada 5 itu ya. Terus kalau satu mendekat ya sih itu. dengan cara mengajak komunikasi. Oh iya. Ada yang jelaskan sekitar ceritanya. Terus mengikuti lomba. Yang penting peristiwa itu peristiwa yang betul-betul itu ada konflik gitu ya. Pokoknya ada konfliknya. Ini di bermasalah. Ada masalahnya ya. Baik ya, kelihatannya sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompoknya nama kelompok apa? Vygotsky atau kelompok apa? Kelompok unggul. Oh, kelompok unggul. Melesat. Oh, unggul dan mumbul. Gimana? Oh, terbang dan mumbul, ya ampun. Mumbul itu bahasa apa mumbul? Unggul itu bahasa Jawanya terbang. Oh, iya ya. Berbasis kearifan lokal ya. Baik, kelompok sana sudah selesai? Sudah. Silahkan, kelompok mana dulu ya? Situ dulu ya, silahkan. Ayo, apa yang menjadi konflik? Ini konflik dengan siapa? Silahkan. Dengan siswa. Dibacakan dulu saja di situ. Coba apa? Atau ya di situ saja. Baik ya, yang pertama tentang kesadaran. Coba kelompok unggul, kelompok apa? Unggul ya? Terbang. Oh, terbang. Kelompok terbang didengarkan, kelompok mumbul ya. Baik, untuk self awareness-nya, siswa mengalami kebutuhan khusus dan ia menyadari bahwa ia membutuhkan bimbingan lebih. Jadi di salah satu murid saya itu ada yang berkebutuhan khusus gitu Bu. Terus Tapi ini di sekolah biasa, di sekolah SD, iya. formal. jadi hanya bukan kalau SLB. bukan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, cuma mentality. Oh, ada kelemahan ya. Oke. Kemudian untuk manajemen dirinya, dia sebenarnya belum bisa mengontrol emosinya dengan baik. Jadi ketika dia marah, dia kadang suka melempar barang gitu waktu di kelas.
Kemudian yang selanjutnya tentang social awareness, kesadaran sosial. Sebenarnya tuh dia sadar dengan sikap dia yang seperti itu, yang temperamental kayak gitu, dia itu akan dikucilkan sama teman-temannya. Nah, kemudian untuk relationship skill, keterampilan sosialnya, dia mencoba untuk perbaikan dengan teman-temannya dengan cara berkomunikasi yang baik dengan rekannya. Jadi setelah kayak membuat kesalahan, misalnya dalam kelas itu melempar, setelah itu waktu istirahat dia tuh mendekati temannya yang sudah dijaili itu, Bu, seperti itu. Kemudian untuk bentuk tanggung jawabnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dia itu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik. Konflik saudara sebagai guru apa? Konflik saudara sebagai guru ketika menghadapi dia, emosi yang saudara merasa bagaimana waktu ketika melihat situasi seperti itu? Ya, pada saat menjadi guru untuk siswa yang seperti itu dengan melakukan treatmentnya itu dengan mengelompokkan. Ketika awal saudara melihat anak seperti itu, perasaan? Ya, pasti shock dan kaget karena benar-benar tidak menyangka di sekolah yang guru ini lakukan pada saat itu kan memang terkenal dengan bagus akademiknya, secara non akademiknya juga bagus. Ternyata di salah satu kelas itu ada anak yang membutuhkan bimbingan yang lebih seperti itu. Dan pertama kali melihat ya shock dan juga takut, merasa ada beban, gitu. Oh ini beban gitu. Ya pastinya iya. Takut Terus juga karena takut dilempar. Baik, di antara beban itu ada social awareness, ada macam-macam ini ya. Kira-kira yang saudara lakukan langsung manajemen atau saudara menyadari dulu? Oh ini menyadari dulu ya. Karena pada manajemen yang saudara lakukan untuk emosi saudara apa manajemennya? Awal saya tarik nafas dulu, tenangkan diri karena kalau saya tidak tenang bagaimana saya menanggapi anak yang awal bertemu itu ya? Iya, bertemu. Tenang dulu, berpikir dulu dengan jernih bagaimana saya harus melakukan sesuatu hal seperti itu. Kemudian baru saya berikan pelukan kepada si anak dengan cara memeluk dia dengan halus dan lembut dan berbicara. Oh ini anak SD ya? Iya, kalau anak SMA bahaya soalnya ya. Anak SD ya. Habis itu dengan adanya itu sedikit pelukan itu dia bisa meredakan emosinya. Oh gitu. Iya berarti harus ada perhatian lebih. Betul-betul ada manajemen dari gurunya. Baik, kita ke kelompok terbang sekarang. Silakan kelompok terbang. Ini konflik, ini banyak konfliknya ya memang kelompok ini. Iya Bu. Silakan. Jadi terkait kesadaran diri itu peserta muridnya sadar konfliknya dulu. Oh iya. Nah jadi di sekolah itu ada seorang murid yang bermasalah ketika dia tuh bersikuku ingin ikut lomba gitu Bu, FSL 2N. Menyampaikan kepada saudara. Iya, jadi kan sudah ada yang terpilih nih izin. Nah, berlatih tari di lapangan untuk menuju FSL. Iya. Dia ini bersikuku mau ikut juga terpilih, sedangkan kan ada batas waktunya gitu kan. Terus yang dipilih yang bisa. Nah, dia bersikuku tetap mau. Dan kemudian tidak mau masuk ke kelas. Jadi saya bujuk dulu nih. Itu yang terpilih sudah itu, sekarang kamu bisa ikut tahun depannya aja kita coba gitu. Terus tidak mau awalnya Bu. Nah ini sedikit emosi dikit ya, tapi akhirnya dibujuk-bujuk mau masuk dengan setengah hati. Nah ketika saya sudah masuk ke kelas, masuk ke kelas dan mulai duduk ke tempat duduk. Nah kemudian saya sudah mau menjelaskan, menulis papan. Ternyata ketika saya balik ke peserta murid itu dia naik bangku. Lihat di jendela itu ketika temannya berlatih. Jadi di situ semakin emosi kayak. Oh dia ingin temannya berlatih saking kepinginnya ikut lomba itu, ya Allah ya. Jadi kayak kamu sopankah begitu kayak gitu saya. Ya oh gitu. Sudah emosinya yang awalnya membujuk untuk masuk terus bayi naik. Terus memuncak ya emosi saudara lah. Terus bagaimana apa yang saudara lakukan? Ikut naik juga ke kursi enggak ya? Saya dulu turun dulu. Oh iya. Sopan apa tidak seperti itu. Terus kalau memang mau silahkan keluar gitu. Terus hanya dia tidak mau gitu. Iya. Sepertinya kata kuncinya di sini gurunya kalau marah sopan apa tidak begitu. Itu kayaknya viral ya kata itu. Terus hanya kayak dia diam gitu. Ayo kalau memang mau keluar soalnya mengganggu temannya juga kayak bu itu gitu. Iya, berarti membuat gaduh satu kelas itu. Semakin emosi ya? Iya, semakin emosi. Terus mukanya masih
tapi saya pingin begitu. Ya Allah, kasihan sih. sekali. Di situ saudara mereda atau semakin memuncak? Semakin memuncak. Waduh, ini berat. Harusnya mereda dong ya. Tapi kayak, ya Iya. sudah, kamu mau keluar atau ibu yang keluar gitu. Karena Iya. saya kalau diteruskan takutnya semakin meledak-ledak. Iya. Jadi karena diem ada, ya sudah Bu Indah yang keluar karena saya perlu menenangkan emosi dulu Bu. Iya, oh Beberapa ya, menit. berarti saudara perlu ada waktu untuk Iya. memanajemen diri saudara sendiri. Karena kalau dilanjutkan sebenarnya semakin ini. Iya, Jadi baik. setelah Ya. merendah baru masuk, ternyata Iya. dia nangis Bu. Iya. Saya dihubungin sama kakak kelas juga mau kembali ke kelas itu Bu. Bu Oke. nangis gitu. Akhirnya dari situ ya itu perbuatan tidak baik ya, apalagi sampai naik meja, Iya. ganggu temennya gitu. Kan Iya. waktunya belajar ya belajar. Ya, luar biasa sebenarnya ya Saling semangatnya. memaafkan gitu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Ini bagus ya. Jadi mulai dari diri, pengalaman pribadi itu ternyata bervariasi. Hanya persoalan lomba sampai seperti itu. Yang satunya tadi persoalan ya, ya karena dia memang ada sedikit masalah dengan dirinya ya gitu. Baik, itu tadi konflik. Berarti artinya apa? Berarti sekali lagi yang tadi saya paparkan ya, yang tadi kita pelajari ya, emosi itu sebenarnya bukan latar belakang psikologis saja ketika kita menjadi guru, tetapi bagian integral dari pengalaman belajar. Itu yang harus disadari oleh peserta PPG calon guru profesional, bahwa emosi itu jangan kita anggap sebagai latar belakang psikologi. Oh ya, saya sudah belajar perkembangan peserta didik, saya sudah belajar psikologi belajar. Bukan seperti itu saja, tetapi itu bagian integral, bagian besar, bagian menyeluruh dari pengalaman belajar. Artinya semakin sering kita berlatih untuk memanajemen diri kita dan manajemen kelas kita, berarti pengalaman belajar kita juga semakin baik. Itu ya. Karena itu mengapa manajemen kelas itu bagian dari keterampilan mengajar? Ya disitulah sebenarnya kita sedang menyiapkan emosi kita, sedang bagaimana caranya agar saya ini bisa tetap tegar ya menghadapi berbagai macam ya karakteristik ya. Kalau ibu mahasiswa itu kan relatif aman ya, relatif modenya mode aman ya, safe mode ya, mode pesawat ya kalau mahasiswa ya. Tapi kalau anak-anak SD ini wah tidak bisa di mode pesawat gitu ya. Baik itu ya. Nah, buat apa kita sulit-sulit mempelajari itu semua sebelum kita melangkah ke experiential learning ya? Buat apa kita sulit-sulit? Karena kita ini manusia gitu ya. Karena saudara itu manusia dan saudara itu pasti mengalami yang dikenal dengan dinamika sosial emosional. Tidak ada manusia yang tidak berkonflik dengan emosinya. Karena itu mestinya saudara itu mudah mempelajari Kasel karena saudara adalah pribadi yang mengalami sosial emosional, dinamika, sudah terjun ke PPL, coba terapkan nanti. Itu. Jadi sebenarnya persoalan mahasiswa pertama mengajar dulu sudah pernah PPL, pasti berbeda dengan yang sekarang. Karena sekolah juga melihat saudara itu sebagai orang yang sudah mampu, beda dengan Asjar ya, anak S1. Iya kan? Nah, saudara dilihat sebagai orang yang lebih bisa, karena itu harus bisa mengatasi, oh karena dinamika sosial emosional itu adalah hal yang dimiliki oleh setiap pribadi, maka saudara mestinya lebih bisa memahami bagaimana Kasel itu diterapkan di kelas gitu ya. Baik, kita melanjutkan materi kita ke bagian E ya. Bagian E itu adalah eksplorasi konsep. Nah, kalau kita lihat di sini tabel ini adalah rangkuman dari apa yang sudah ada di modul ya. Kita lihat di situ bagian biru yang saya beri blok biru itu adalah experiential learning yang dikemukakan oleh David Kolb dan itu ada di modul kita ya. Ini hal yang paling utama menurut Kolb yaitu emosi adalah bagian dari refleksi pengalaman. Frustasi saat gagal eksperimen menjadi bahan refleksi. Jadi kalau gagal itu adalah percobaan bagaimana saya menjadikannya itu sebagai bahan refleksi. Tadi yang dilakukan oleh guru ya, oleh guru tadi yang di kelompok ini terbang tadi kan mencoba menenangkan, oh tidak bisa, oh ya kalau begitu saya mau manajemen diri saya dulu, saya keluar dulu deh gitu kan, supaya saya nanti kembali menjadi manusia baru yang lebih sabar ya. Gurunya mengalami proses dulu di belakang, ngopi dulu gurunya ya, setelah ngopi baru ini, nah gitu ya. Jadi itu adalah proses-proses yang kita kenal sebagai bentuk-bentuk eksperimen. Jadi belajarlah dari pengalaman yang kemarin-kemarin, oh ya ini
kan ada siklusnya, nanti kita akan lebih belajar lagi, ada siklusnya, dari situ kita kembali lagi, oh ya kita akhirnya kita belajar dari pengalaman. Karena apa? Kalau belajar saja itu pasti ada ketidakseimbangan antara sini adalah satu fakta, di sini adalah teori. Nah disitulah Kolb itu ingin mengenalkan apa yang dikenal dengan experiential learning. Sama di sains, di IPA juga begitu, di satu sisi oh ada fakta, di satu sisi ada teori, kok tidak sama? Maka harus ada pengalaman. Bahasa juga begitu, ketika mahasiswa PGSD mengajarkan bahasa atau mahasiswa bahasa Indonesia mengajarkan bahasa, oh ya teorinya wawancara begitu, wawancara bagaimana membuat wawancara, bagaimana bertanya, begitu di lapangan yang ditanya beda lagi ya kasusnya, sepertinya tidak mau diwawancarai. Nah ini yang harus dipelajari oleh siswa melalui experiential learning, karena tidak semua yang akan dihadapi nanti itu sesuai dengan isi buku. Maka penelitian itu sangat perlu, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu teorinya Kolb ya tadi. Yang di atas itu adalah bagian-bagian yang juga mendukung teori Kolb, termasuk bagaimana teorinya Vygotsky tentang sosiokultural dan juga teori kognitif emosional background ya. Lalu setelah itu kita bisa cek di situ ada emotional intelligence, tentu saja ya saudara. Memang kita itu tidak bisa terstandar punya intelijen emosi yang bagus, tetapi setidaknya kita terus belajar bagaimana caranya untuk punya manajemen yang bagus. Lalu itu berkaitan juga dengan ranah afektif, karena bagian dari ranah afektif itu adalah memiliki sikap menghargai kan ya. Nah bagaimana kita juga bisa menghargai bahwa murid yang tadi itu nakal naik ke meja melihat temannya itu latihan, itu harus ada apresiasi tetap ya dari diri kita, bahwa sebenarnya dia memiliki semangat yang tinggi gitu ya. Gitu. Jangan-jangan kalau saya itu mudah saja ya ketika loh kok begini tulisan mahasiswa, saya bertanya lagi, saya seusia dia apa sudah pinter ya? Kan gitu ya. Itu kontrol saja. Iya, sama saja. Kalau jadi saya tidak mengukur dari saya sekarang, tapi waktu saya seusia dia itu bisa apa? Kadang-kadang juga mikir begitu, tetapi perbandingannya harus perbandingan yang tidak tinggi ya. Jangan sampai oh saya waktu seusia kamu udah pinter loh ya. Nah, ini tidak bagus ya, tidak nyaman kalau kita dengarkan seperti itu. Nah, ada satu video yang menarik, mungkin perlu kita pelajari, tetapi mungkin sebagian saja karena waktu ya. Jadi nanti bisa diputar lagi di rumah. Ini menurut saya bagian yang sangat penting bagi guru dan calon guru. Ada 4 gaya belajar yang dikenalkan oleh Kolb. Kalau saudara sudah mengenal moda belajar ya, moda belajar di PPL kan juga sudah belajar tentang moda-moda belajar anak ya. Nah di sini kita juga belajar sesuatu hal yang menurut saya ini komprehensif juga ya, bahwa anak itu bisa kita kategorikan di dalam 4 hal ini. Apakah dia seorang diverging, apakah dia seorang yang assimilating, apakah dia converging, ataukah dia seorang yang accommodating. Bu, yang bagus yang mana? Pasti kalian bertanya. Atau sekarang kalian tidak usah menceritakan ke saya, ini rahasiakan dalam diri kalian. Dari 4 itu, Bapak Ibu guru ini yang cantik-cantik dan ganteng ini, ganteng-ganteng 2 yang gantengnya ya. Nah ini masuk yang mana? Teman-teman silakan cek. Kira-kira oh saya ini seorang yang diverging, assimilating, converging atau accommodating. Atau saya tidak ada semua di situ kan saya tidak pernah belajar. Jangan-jangan ya. Ya. Atau menurut kadang-kadang juga begini. Karena refleksi ya. Sebenarnya saya merasa accommodating itu yang bagus, tetapi faktanya saya ada di diverging. Saya ingin menjadi orang yang accommodating, bisa juga begitu. Gitu ya. Tapi sebelum kita pengennya apa, kita lihat kita ini kategori yang mana. Coba dari 4 ini. Dari situ nanti saudara akan paham, oh iya, anak ini anak yang kuat dalam imajinasi, kemudian suka diskusi. Jadi kalau dia diskusi interaksinya tinggi dengan temannya. Ada juga anak yang diskusi tapi tetap dia yang mengerjakan semua tugasnya. Ya, diberi tugas kelompok tapi tetap dia saja yang mengerjakan tugasnya. Dan itu gejala atau kebiasaan ya? Iya, biasanya begitu. Mahasiswa juga begitu nggak sih ya? Ya, soalnya Bu, kalau diskusi benar-benar diskusi itu waktu diskusi di Tomorrow,
Ngopi Bu, kami bergosip ya, ngobrol. Tugasnya tidak jadi, akhirnya satu orang yang mengerjakan. Tapi kadang-kadang juga lebih, sebenarnya kalau sejujurnya ya, saya lihat curhatan mahasiswa itu, mereka itu lebih cepat kalau mengerjakan itu kirim-kiriman file. Oh ya ini dah. Nanti kalau bertemu fisik, wah ini masalah ini ya. Karena bertemu fisiknya kalian di situ sih ya, masalahnya itu ya. Lanjut nanti terus nonton, wah ini berat ini ya. Nah itu ya, jadi itu, maka kita lihat. Terus kemudian menyukai aplikasi praktis, ya ini biasanya banyak ya gen alpha yang seperti ini. Oh yang praktis-praktis, pokoknya jawabannya apa gitu ya. Dari situ, nah, cari cara cepat ya. Nah, kemudian bagaimana berlogika, kemudian praktik langsung, kemudian berpikir sistemis. Nah ini biasanya anak-anak yang rajin gitu ya. Memang ada yang seperti ini. Lalu ada yang belajar dari pengalaman langsung, mencoba-coba, fleksibel dan suka tantangan. Penelitian membuktikan yang accommodating itu biasanya berjenis kelamin laki-laki. Tapi ini tidak tahu sampai kapan ya ini ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang accommodating itu biasanya berjenis kelamin laki-laki dan mereka yang assimilating itu biasanya perempuan. Nah, yang diverging dan converging itu lainnya. Ya lainnya itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ya sekarang isian Google Form itu begitu ya, male, female, others loh. Kok other itu berarti diberi kesempatan jadi other ini ya. Gitu ya. Baik, ini ya silakan. Nah ini bisa memandu kita, oh bahwa sebenarnya emosi itu bagian dari pengalaman belajar, bukan hanya persoalan yang melekat pada psikologi kita. Karena kita nanti akan terbagi menjadi 4 ini atau 1 mengarah ke 2, 2 mengarah ke 3 dan seterusnya gitu ya. Nah kalau kita lihat ini video ini bagus sekali sebenarnya, nanti coba kalian cek di rumah ya. Tidak bunyi malah ini. Ini tidak ada suaranya ya. Nah, di sini kita lihat, oh tidak muncul. Sebentar. Masih tetap itu. Oh ya, diputar saja di rumah ya. Jadi ada video itu sebenarnya videonya menurut saya itu bagus sekali. Cuma memang dia menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya sederhana ya. Saya rasa oh ya mahasiswa PGSD, mahasiswa bahasa Indonesia ini sudah lulus TOEFL kan? Untuk keluar untuk sampai punya ijazah saya sudah lulus TOEFL kan? Nah ini itu bagus sekali videonya. Jadi ada 3 teori belajar yang melatar belakangi bagaimana konstruktivistik itu berada pada ranah yang paling penting untuk menguatkan experiential learning. Itu silakan nanti. Jadi itu sudah saya tematkan, sudah saya tautkan, sudah saya hyperlinkkan dengan video. Nah itu ya. Jadi itu 4 termasuk nanti bagaimana 4 gaya belajar ini berdampak pada cara-cara kita mengajar di kelas ya. Nah ini sebenarnya dari ini potongan dari video tadi itu ya. Siklus ya, experiential learning itu adalah satu siklus. Nah, siklusnya itu karena itu di video tadi disebut sebagai model karena ada sintaknya, ada tahapannya dan siklusnya ya. Jadi kita mulai dari concept experience, kemudian reflecting observation, kemudian active experiment, active experimentation, kemudian abstract conceptualization. Jadi ada hal ini yang kemudian berputar dan
kemudian kita lakukan dan pada akhirnya nanti siswa itu belajar dari pengalaman. Sekali lagi, mula-mula Kolb ini berpikir bahwa oh di sini ada konsep, di sini ada teori, tetapi fakta itu pasti agak berbeda dengan teori. Nah, daripada begitu, ayo belajar dari sesuatu yang nyata. Maksudnya begitu. Karena itu butuh pengalaman langsung. Nah, menurut Kolb itu begitu. Apapun materinya ya, termasuk kalau di PGSD itu kan banyak anak-anak itu kan kadang-kadang, oh ya Bu, anak-anak itu ini. Anak-anak itu masih berpikir, kita ya sebagai guru SD itu masih berpikir kalau anak-anak itu butuh bimbingan terus kan gitu ya, butuh bimbingan, butuh pengarahan. Tuturannya tuturan demonstratif ya, demonstratif. Jadi tuturan pengarahan. Ya, selalu diarahkan terus. Seolah-olah itu masih didominasi oleh guru. Kemudian ini masih behavior ya. Nah, padahal sebenarnya itu anak-anak itu ingin, coba sekali waktu silakan kita melakukan aktivitas yang benar-benar mendukung experiential learning. Tetapi kalau selnya tadi secara umum sosial emosional itu bisa kita terapkan kapan saja di materi apa saja gitu ya. Ini jadi ini adalah siklus. Nanti di modul lebih jelas lagi. Di modul juga di LMS itu juga ada video ya. Video di modul kita ya, di situ ada video. Video yang saya berikan itu mendukung video yang ada di LMS ya. Jadi itu. Nah, itu tadi apa yang kita kenal dengan bagian atau komponen-komponen Kolb. Kita inti dari eksplorasi konsep di sini adalah yang pertama kita minta siswa atau kita ajak siswa untuk melakukan atau mengalami langsung. Setelah itu merenungkan pengalaman, kemudian kita minta untuk membentuk konsep atau teori, kemudian mencobanya dalam situasi nyata. Nah, disinilah sebenarnya ada sosial emosional. Ternyata tidak mudah untuk mengajak mereka mencoba pada situasi baru, mengajak mereka untuk berpengalaman. Ketika saudara mengajak anak-anak keluar untuk melihat pengalaman langsung dengan ketika saudara ada di depan kelas, anak-anak duduk, itu masalah lebih banyak di mana? Di luar harus ngatur barisnya, ya kan? Harus begini kan, harus begitu ya. Ya. Karena apa? Karena pengalaman itu ya harus berproses seperti itu. Kolb ini fokusnya ada pada proses bukan pada hasil. Sehingga ya itu harus sulit sebagai guru itu mengajak keluar itu proses. Ibaratnya kalau kita mengajak anak-anak itu berpengalaman langsung, semakin banyak konflik, semakin banyak emosi yang diperankan, semakin banyak dimensi-dimensi pengalaman, semakin banyak pelajaran yang diraih. Sekali lagi konsep awalnya apa? Tadi emosi bukan persoalan bagian psikologi tetapi bagian integral dari pengalaman gitu. Terus saja berpikir begitu. Saudara kalau mau emosi, melihat anak-anaknya kok sulit diarahkan, emosi gitu saya, wiritannya gitu, emosi bukan bagian psikologi saja tetapi bagian integral dari pengalaman belajar. Wes tenang gitu ya. Gitu ya. Jadi itu begitu ya. Jadi itu. Kemudian ya semakin banyak aktivitas semakin banyak masalah. Diskusi juga begitu. Coba kalau saudara, ayo saya jelaskan, kerjakan LKPD, anaknya diam, saudara enak dong ya main HP gitu ya. Oh balesi WA, masih sempat loh. Tapi kalau anak-anak diskusi, dilihat, oh ibu saya ini, ibu saya kelompoknya mau sama yang itu, saya nggak mau ya. Pasti begitu. Sehingga disitulah justru ada pengalaman, ada emosi yang saudara kembangkan. Maka disitulah makna belajar sebenarnya. Gitu. Jadi mengapa harus ada siswanya yang berpusat pada siswa ya? Ya karena disitulah akan banyak pengalaman belajar. Kata kunci dari experiential learning adalah pengalaman belajar. Nah, bagaimana social emotional learning dan bagaimana experiential learning? Mengapa harus ada experiential learning di dalam social emotional learning? Kalau social emotional learning gitu yang awal tadi saya paparkan, itu berfokus pada kesadaran diri, regulasi emosi, dan keterampilan sosial. Nah, kita cek di sini, di experiential learning, berfokus pada pengalaman nyata, refleksi, dan eksperimen. Nah, pada saat itu kita ada emosi, ada anak-anak melakukan kolaborasi, dan kita bisa mengecek apakah mereka ada empati di situ. Dan kita juga bisa mengecek seberapa besar saya sebagai guru memberikan empati gitu.
Bu empati terus kok Bu, saya Bu lebih sudah Bu, nggak karu-karuan empatinya ke siswa saya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau capek juga, kalau capek saya di rumah sudah banyak cucian dan sebagainya, ya banyak cucian ya, punya laundry soalnya. Nah itu ya, nah coba kita lihat kita itu masih berempati tidak ya gitu. Kita lihat kita masih berempati dengan sebanyak apapun masalah. Saya masih bagaimana saya mengatur emosi ketika anak-anak itu, bagaimana saya bisa membuat mereka, mereka saat kolaborasi itu bagaimana, apakah saya bisa mengatur empati saya pada mereka. Nah karena dalam sel dan dalam elaborasi itu ada hubungan, disinilah letak hubungan dari keduanya, sehingga nanti rubrik pembelajaran untuk experiential learning itu adalah bagian terpentingnya adalah empati. Gitu ya. Jadi ini yang kita kenal dengan mengapa sel membutuhkan experiential learning, dan bagaimana experiential learning adalah bagian dari social emotional learning. Nah, ketika saya sudah menyadari, oh ya berarti sebenarnya pelibatan pengalaman dan emosi di dalam pembelajaran itu begitu penting, kan gitu. Lalu saya mencoba berpikir ada satu konsep di dalam pembelajaran membaca yang dikenal dengan membaca secara estetik dan eferen. Nah, itu saya tulis di dalam satu artikel ini. Silakan nanti di situ juga tertaut ya itu risetnya. Nah, nanti kalian akan bisa baca penuh artikel saya, itu dimuat di artikel di Scopus berjudul ini, Implication of Aesthetic and Efferent Reading for Understanding Social Cognition in Discourse Analysis Learning. Nah, di dalam riset ini ternyata saya menemukan bahwa ketika anak dibawa pada pengalaman emosinya dan pengalaman efferent, jadi sebenarnya anak itu punya dua hal, dan ini sebenarnya teori kognitif dan konstruktivis ya. Satu sisi mereka itu punya yang kita kenal dengan estetik atau nilai-nilai emosi tadi. Satu sisi mereka harus berhadapan dengan efferent. Efferent itu pengalaman kognitif, nilai-nilai positif, alami dan sebagainya. Pasti ketika membaca mereka itu berbenturan. Bagaimana mereka mencampurkan antara estetik dengan efferentnya. Ya gitu. Maka bagaimana kalau sudah begitu, tidak boleh harus efferent terus gitu ya. Kita arahkan terus supaya kognitifnya kuat. Nah, ini keliru. Mestinya kita beri kesempatan dia untuk melibatkan estetikanya ketika membaca. Jadi sebelum kita sampai pada materi membaca, sebaiknya guru juga memberikan kesempatan mereka untuk menuangkan estetikanya. Ayo, sekarang materinya apa? Pernah tidak? Coba ini ada bahan bacaan. Apa estetikanya? Pengalamanmu apa tentang itu? Nah, begitu mereka membaca, efferent itu akan mudah. Ya, saya juga begitu kok. Ya, saya juga begitu. Contoh dalam kehidupan nyata di luar ini ya. Kalau kalian sedih, yang kalian dengarkan lagu apa? Nah, saya nggak pernah sedih Bu, saya happy terus. Kalau ya lagu apa? Lagu galau kan? Iya. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu suka jika emosinya tercampur dalam sesuatu. Iya tidak? Iya. Kalau kita berbicara butuh orang, suka orang yang mendengarkan kita atau suka orang yang mengabaikan kita? Nah, sama seperti itu. Gitu ya. Nah, ini teori lama sebenarnya, tetapi ternyata saya kembangkan dan ternyata bermanfaat. Saya ujikan di kelas eksperimen, ternyata berdampak. Mahasiswa yang membaca dengan estetik efferent punya kemampuan menganalisis wacana dengan baik. Itu ya. Ini riset saya. Nanti kalian pelajari, coba kalian pahami, Bu, risetnya pakai bahasa Inggris. Iyalah, masa pakai bahasa Jawa ya, bahasa Inggris ya. Itu insya Allah mudah ya, mudah bahasanya juga mudah karena kalian sudah sering baca artikel kan, pasti dulu waktu S1 ya, yakin. Nah, sekarang silahkan kita buat diskusi ya. Silakan, ini ada satu kertas lagi. Silakan kalian tuangkan di sini. Ini tadi apa? Ya, sekarang biru ya tadi. Silakan kalian tuangkan di sini. Nah, silakan dituangkan di sini.
sesuai dengan petunjuk tersebut. Menerapkan salah satu topik pembelajaran dengan atau pada experiential learning. Jadi tahap 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Saya paham ya yang dimaksud ya. Sebelumnya experiential learning itu tahapannya kan ini ya. Nah silahkan. Pada saat nomor 1 apa yang dilakukan, pada saat 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Ya silahkan. Mapelnya apa terserah ya, boleh apa saja, IPA boleh, bahasa boleh, matematika boleh. Langsung saja, ya materinya apa, mengalami langsung apa yang dilakukan oleh siswa, ketika merenungkan pengalaman apa yang saudara terapkan pada siswa, membentuk konsep apa yang diterapkan, ketika mencoba dalam situasi baru apa yang diterapkan.
Baik, sudah. Nanti di sini mengirimkan delegasi ke sana untuk mendapatkan paparan dari sana ya, lalu memaparkan apa yang dijelaskan. Siapa di sini perwakilan dari sini? Mbak Sufi. Ya, Ya. ini di sini sampai ke sana. Ya, Sufi ke sana, mereka ke sini satu. Nah, disitulah ada emosi. Disitulah ngatur emosi. Saya ke rumah orang nih gitu ya. Ayo pertukaran pemain satu ya. Di sini siapa? Ya, yuk. Silakan. Hati-hati ya main ke rumah orang. Yo, silakan. Berarti silakan memaparkan kepada orang baru. Nah, ini berarti harus mampu untuk berkolaborasi dengan orang baru, berkomunikasi efektif. Coba silakan. Apa yang sudah ditulis oleh kelompok 2? Ya. Kehidupan sehari-harinya mengalami hal tersebut. Namamu siapa, Mbak? Nah, terus habis itu jadinya kita tuh melakukan pemahaman dulu. Jadi kalian pernah mengalami ini enggak? Kira-kira pernah mengalami kejadian misalnya kalau kalian kena asap rokok atau asap berangkat sekolah. Jadi kita mengenalkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kedua yang kita lakukan yaitu memberikan video fenomena. Jadi kayak fenomena tadi kemacetan terus asapnya banyak. Nah, kita jelaskan secara singkat bahwa itu termasuk dari efek rumah kaca. Merenungkan perasaan. Minta untuk menceritakan pengalaman tadi, perasaannya gimana tadi ditanya sama gimana tadi ditanya gitu. Kan gitu ya, ini minta ini cuma dua orang di depan tadi. Nah, itu guru menjelaskan apa itu wawancara, tujuannya itu wawancara itu kayak apa. Kalau tanya perasaan, nah itu guru juga memberikan tayangan video gitu. Jadi terkait materi wawancara. Kalau ini dibuatnya seperti apa? Karena nanti di akhir akan ada tugas kayak anak-anaknya benar-benar terjun langsung wawancara di fase sama orang tua, didampingi dong. Tidak mungkin ke fase ini. Iya, didampingi oleh guru. Guru aja. Iya, guru aja. Jadi kayak dengan Melakukan wawancara secara langsung. Di mana? Di pasar terdekat. iya dong terdekat sama. Jangan jauh-jauh kalau ke pasar. Pasar Lumajang. Baik ya. Nah, ada pergantian pemain kan ya, dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 kelompok 1. Elia di kelompok 2, Sufi dipindah ke kelompok 1 gitu ya. Nah, temannya bertemu dengan orang baru. Nah, di situ perasa ada kok enggak anggotanya saja ya yang disuruh misalnya gitu. Yang diminta kok tidak anggotanya. Di situ memang kita sedang melakukan bagaimana caranya bertemu dengan orang baru. Baik. Kelompok 1 sudah memaparkan, sudah menjelaskan. Tadi saya lihat juga komunikatif ya. Kelompok 1 memaparkan kepada Sufi bagaimana hasil kerjanya. Tadi juga kelompok 2 sudah memaparkan kepada Elia sebagai anggota baru ya tentang bagaimana kerjanya. Silakan siapa dulu? Mungkin Sufi dulu, silakan. Dari teman-teman di sini kelompok 1 Ini. Mungkin ini. experiential learning-nya tentang materi Dipegang aja, pegang aja. Ya, baik teman-teman, di sini teman-teman dari kelompok. Tidak kelihatan Bu. Terima kasih Bu.
Ini kelompok 1 materi yang mereka implementasikan dalam experiential learning ini adalah kelas 5 SD tentang wawancara. Jadi yang pertama adalah pengalaman langsung di mana guru meminta dua orang murid ya untuk melakukan praktik secara langsung di depan terkait wawancara, di mana ada satu sebagai narasumber, satu sebagai pewawancara. Kemudian yang kedua di sini ada merenungkan pengalaman. Jadi murid-murid tadi yang sudah melakukan praktikum di depan kelas ditanya oleh guru bagaimana perasaannya terkait wawancara yang telah dilakukan di depan kelas, begitu ya? Benar? Benar. Kemudian yang ketiga membentuk konsep atau teori. Jadi di sini murid dan guru sama-sama belajar, begitu ya. Guru menayangkan video pembelajaran, video terkait contoh wawancara di kehidupan nyata, begitu ya, di lingkungan sekitar ya. Kemudian itu juga guru menjelaskan tentang apa itu wawancara, kemudian langkah-langkah wawancara, tujuan dari wawancara. Kemudian yang terakhir adalah mencoba dalam situasi baru. Jadi di situ guru meminta murid untuk melakukan eksperimen langsung, jadi melakukan wawancara di pasar terdekat yang juga didampingi oleh guru. Begitu teman-teman, bagaimana? Benar. Benar, ya. Sufi takut salah ya. Nah, takut sebagai duta dari kelompok dari kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1 menerima apa yang dipaparkan oleh Mbak Sufi? Ya. Paham kelompok 2? Baik, terima kasih, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Elia, ini utusan dari kelompok utusan. Dipegang aja. Apa di sini boleh dipaparkan di situ, nah, gitu, ditempel, ya. Oh ini kamu gambar kecil. Tak pegang aja dulu, Bu, biar mereka enggak. Ya, silahkan Elia. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya bagian dari utusan dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait apa bentuk dari experiential learning yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 mengambil mapel IPA, ilmu pengetahuan alam, khususnya di kelas 4 SD pada materi efek rumah kaca. Nah, apa bentuk-bentuk dari bentuk experiential learning yang ada di materi efek rumah kaca? Yang pertama, poin pertama tentang pengalaman langsung. Jadi pada materi IPA khususnya efek rumah kaca ini mereka diawali dengan pembelajaran melalui pertanyaan pemantik. Melalui pertanyaan pemantik di sini mereka sebagai seorang guru menanyakan kira-kira yang ada di kehidupan sehari-hari mereka itu tanpa mereka sadari ternyata itu merupakan bagian dari efek rumah kaca. Kemudian selain melakukan pertanyaan pemantik, mereka juga menampilkan sebuah video. Nah, videonya ini adalah video yang ada di lingkungan sekitar mereka, termasuk seperti kemacetan ya. Kemacetan itu kan sangat murid-murid itu sangat mengalami, tapi mereka tidak sadari bahwa itu bagian dari efek rumah kaca. Nah itu. Kemudian poin yang kedua adalah merenungkan pengalaman. Setelah mereka melihat video dari yang ada di sekitar mereka, kemudian mereka juga ditanya terkait pertanyaan yang berkaitan dengan efek rumah kaca, mereka disuruh merenungkan kira-kira video yang tertampil itu ada hal-hal apa yang itu nantinya berkaitan dengan materi yang ada di efek rumah kaca itu tadi. Setelah mereka merenungkan, kemudian mereka mengaitkan dengan pengalaman yang sudah mereka alami, yaitu tadi, oh ternyata di video kemacetan itu saya pun mengalami dan tanpa saya sadari ternyata itu merupakan efek dari rumah kaca.
Kemudian yang terakhir adalah yang poin ketiga, membentuk konsep. Dari dua hal itu, kemudian mereka menyatukan dari pengalaman pribadi mereka yang mereka alami secara langsung, kemudian yang dijelaskan dengan guru melalui video, apakah itu ternyata ada kesamaan atau itu sama ternyata konsepnya. Nah, itu dibentuk konsep. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan eksperimen. Nah, di sini guru juga setelah penguatan konsep antara konsep yang dialami oleh murid dengan pemaparan materi yang ditampilkan oleh guru, guru mencoba untuk memberikan situasi baru. Melalui apa? Melalui sebuah eksperimen sederhana yang dilakukan oleh guru, yaitu menggunakan botol dan balon yang dirasa oleh murid itu merupakan bagian dari efek rumah kaca, namun dengan situasi yang baru, yaitu dengan sesuai dengan IPA ya, eksperimen secara sederhana. Mungkin itu Bu ya, yang bisa bagus ya, kita beri tepuk tangan untuk Dita. Baik. Ya, saya paham ya. Dari meskipun Elia tidak cerita, saya paham Elia ini agak emosi karena tulisannya seperti serundeng ya, ini kecil-kecil ya. Baik, ya itu ya. Tadi sudah paham ya, sudah paham ya semuanya ya. Kelompok 2 menerima apa yang disampaikan oleh Elia tadi? Ada. Di bagian active experimentation itu Bu, mencoba dalam situasi baru, itu yang dilakukan oleh murid bukan guru. Lalu itu bukan untuk mengetahui teori, tetapi untuk membuktikan bahwa teori itu benar atau tidak, Ibu. Jadi dengan teori yang ada dan pengalaman mereka, ketika mereka coba sendiri teori eksperimen tersebut, apakah benar teori itu terbukti atau tidak? Baik. Itu ya, bagus ya. Berarti sebenarnya muridnya justru yang menjadi fokus di sini, bukan gurunya. Berarti cocok dengan apa yang saya tampilkan di penelitian saya tadi ya. Itu sesuai sekali bahwa ada pengalaman, berarti itu harus terlibat. Apakah benar yang saya alami ini? Apakah benar isi tulisan itu? Apakah benar isi buku ini? Ketika kita sudah memasukkan aspek estetik dan eferen dari diri kita. Eferennya mungkin iya pasti. Eferen itu harga mati ya, ibaratnya itu sudah menjadi konsep. Tapi estetik saya, pengalaman saya. Nah, karena itu tadi kembali lagi ke pasal 1, apa tadi itu? Emosi adalah emosi bukan hanya persoalan proses psikologis, tetapi bagian integral dari pengalaman belajar. Kata kuncinya di sini apa? Pengalaman belajar. Itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami mengapa kita sulit. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan terkait yang tahapan tadi itu, ya. saya masih miskonsepsi pada tahapan yang pertama. Nah, kalau misalkan dari kami ya bahasa Indonesia itu kan yang pertama konkretnya mereka mencoba role play nih, baru merenungkan pengalaman, kemudian baru kita bantu konsep atau teori. Nah, untuk yang kelompok 2 tadi kan ada ini dari video. Nah, apakah itu termasuk nih dalam mengalami langsung itu konkret experience? Nah, saya agak bingung. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Ada yang mau membagikan pengalaman? Ya, silakan. Lebih ke ini menjelaskan kegiatan kita tadi ya. Kita bukan kita menampilkan video secara gamblang, tetapi kita ada pematik dulu. Kamu pernah mengalami ini tidak? Pernah mengalami kegiatan bagaimana ini tidak? Setelah itu kita bantu dengan video. Jadi kita dorong kegiatan yang dia alami dengan video. Jadi dengan dia mendukung itu, dia mendapatkan teori baru seperti itu. Bukan yang kita menunjukkan video secara langsung. Ya, atau ingin menguatkan lagi, silakan belakang. Ya, mungkin sama seperti yang rekan saya tadi jelaskan, bahwa saya memang kita awal itu hanya memberikan pemantiknya terlebih dahulu. Apa sih yang selama ini mereka jalani itu seperti itu untuk kehidupan sehari-hari mereka, karena kan dari kehidupan sehari-hari mereka lakukan secara langsung, alamiah seperti itu ya. Kemudian dengan adanya suatu fenomena, nah fenomena dari video itu, karena apa sih yang bisa membentuk dari apa yang pendapat mereka itu kan konkretnya kita tampilkan suatu fenomena seperti itu. Dengan adanya mereka melihat, mereka resapi, oh iya ternyata tadi pagi saya melakukan kegiatan itu macet misalnya, ada asap dari kendaraannya kayak gitu. Oh iya, tadi bapak saya waktu ngantar saya ada rokok nih. Nah, dari situ kan mereka mengalami secara langsung dari adanya dukungan video itu. Karena untuk konkretnya sendiri kita mengambil video.
dipraktikkan langsung alami ini, tapi bisa apa yang sudah peserta didik alami sebelumnya. Iya. Jadi ya memang terjemahan itu yang mengganggu ya. Saya paham akhirnya ya. Ini terjemahannya. Concrete experience, pengalaman real maksudnya yang dialami langsung oleh anak. Nah, karena di sini mengalami langsung disitulah. Nah ini, nah disinilah. Coba, nah ini, coba kalau ini saya bagikan langsung. Nih pelajari nih PPT saya. Kalian kita makin bingung ya mengalami langsung. Berarti ini harus ini anaknya harus saya bawa ini kan gitu. Padahal tidak harus ya. Concrete experience maksudnya pengalaman konkret yang benar-benar terjadi, yang pernah dialami gitu. Jadi ini tidak bermakna kata kerja harus mengalami, yang pernah dialami. Nah, posisi video tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi adalah satu bentuk wacana, katakanlah begitu. Apakah saudara anak-anak semua ini pernah mengalami ini? Pernah mengalami fenomena sains seperti ini? Ada asap rokok, ada asap kendaraan gitu. Nah, rasanya setiap hari anak-anak pasti berhadapan dengan itu. Beda lagi kalau video yang ditayangkan oleh kelompok 2 ini tentang asap nuklir misalnya. Nah, nggak tahu ya kan? Tidak tahu. Nah, itu berarti bukan concrete experience. Yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah concrete experience. Baik, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Nah, ini ya. Jadi, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, saudara nanti itu kan akan kembali ke daerah atau mungkin mengajar di tempat lingkungan saudara. Nah, ini salah satu contoh, salah satu riset tentang literasi sains berbasis maritim. Yang dari Muncar mana ini? Yang dari Muncar nih? Tidak ada ya. Kebetulan ini ada satu riset saya yang tahun ini sedang didanai secara nasional. Jadi bagaimana literasi termasuk di dalamnya adalah literasi sains. Jadi metafungsi sosiolinguistik dalam wacana tradisi maritim sebagai framework literasi kelautan dan sains serta pengintegrasiannya pada pembelajaran mendalam. Ternyata apa? Pengalaman langsung itu kembali lagi, ini sangat diperlukan. Kalau dari segi, kalau misalnya kalian tahu Muncar ya, ada larung sesaji itu ya. Nah, di situ ada mantranya. Mantra-mantra itu dibangun tidak kemudian hanya dibangun saja, tetapi dibangun dari satu pengalaman orang yang membacakan atau orang-orang di sekitar laut itu. Termasuk juga bagaimana mereka melakukan aktivitas melaut itu dari pengalaman. Termasuk juga dari aspek kepatuhan terhadap leluhur dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu adalah suatu pengalaman belajar. Nah, kan literasi saya, laut harus bersih, laut harus begini, laut harus begitu, kan gitu ya. Kita tidak boleh buang sampah, harus kita jaga, kita lestarikan. Itu yang mereka temukan di buku. Nah, kembali lagi kalau kita experiential learning, sebenarnya peristiwa-peristiwa laut itu kan luas. Salah satunya adalah tradisi maritim, tradisinya. Karena kebetulan saya dari bahasa ya, tradisinya. Maka kita lihat tradisinya. Tradisi-tradisi itu sebenarnya mengajarkan penghargaan kepada laut. Nah, lebih dari itu, bahwa di laut itu harus dijaga kebersihannya, itu ada dampak yang panjang, ada cerita yang panjang, ada filosofi yang kuat. Bagaimana sebenarnya manusia itu harus menjaga alam, menjaga hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia, dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah, itu adalah satu penelitian yang sebenarnya kuncinya satu saja, bagaimana meletakkan pengalaman itu nanti di dalam proses deep learning, dalam pembelajaran mendalam. Kan mindful learning, joyful learning, meaningful learning, itu salah satunya harus kita capai dengan experiential learning. Karena itu kembali lagi cobakan, dan saudara harus yakin bahwa kalau ada pergesekan, ada pembelajaran yang kelihatannya agak sulit, itu bagian dari upaya belajar. Gitu ya. Jadi ini salah satu riset saya, mungkin lain waktu kita bisa FGD bersama ya, karena ini masih berjalan, supaya nanti kita saling bisa bertukar pengalaman, gitu ya. Nah, rubrik nanti yang dinilai, kok sudah ya, saya ini sebagai guru ini sudah belajar Castle, sudah belajar Shell, sudah belajar
Sel itu bukan sel biologi ya, social emotional learning maksudnya ya. Ya, saya bertemu dengan salah satu, Bu, materinya apa? Sel, Bu. Ibu sekarang pindah, Bro. Bukan social emotional learning maksudnya. Itu ya. Nah, apa? Sematkan bahwa saudara harus mencantumkan ini, empati, komunikasi efektif, regulasi diri ketika saudara melihat pribadi siswa saudara di dalam pembelajaran. Karena untuk merepresentasikan penilaian afektif itu mungkin agak sulit ya. Apa ya yang saya harus isi di situ kan gitu ya. Ya, kalau kognitif paling mudah ya, konkret sekali. Konkret sekali. Apa? Mungkin ini bisa jadikan alternatif ya, empati, komunikasi efektif, dan regulasi diri. Ini general tetapi sangat mengakar. Apakah mereka meregulasi diri? Kalau sudah anak mengganggu temannya berarti dia tidak punya regulasi diri. Perlu kita tuliskan, saya perlu mengembangkan regulasi diri. Atau regulasi diri anak itu masih dalam proses berkembang. Jangan ditulis regulasi diri buruk. Nah ini gurunya ini emosi ini ya. Jadi regulasi dirinya masih dalam proses berkembang ya. Komunikasi efektif baik, tetapi komunikasinya tidak efektif karena sekali lagi manusia itu punya kompetensi yang berbeda-beda ya. Ada kompetensi komunikatifnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang mampu memiliki performansi yang baik tetapi kompetensinya mungkin masih belum dalam segi tulis ya. Tetapi ada juga yang performansinya kurang baik tetapi sebenarnya dia punya kompetensi dalam menulis yang baik gitu ya. Lalu apakah dia sudah punya empati terhadap kita sebagai guru, terhadap teman-temannya gitu. Ketika siswa menangis itu sebenarnya bagian ya dia sedang tersentuh itu empatinya ya. Guru saya sampai keluar, guru saya begini ya. Atau itu yang wajar, yang normal. Berarti kan kita bisa menarik kesimpulan itu siswanya normal ya. Kalau gurunya iya kan siswanya masih normal ya. Takut ya gurunya kok marah gitu ya. Nah, kalau siswanya, Bu ayo Bu ikut naik juga di meja gitu. Wah ini bahaya ini ya. Nah itu sebagai bentuk empati Ibu naik juga ya ke kursi gitu. Wah ini tidak boleh ya, yang begitu tidak boleh. Nah karena itu mahasiswa sekalian sekali lagi melibatkan ini rumit tetapi menjadi bagian penting karena ke depan nanti sasaran dari social emotional learning kalau kita kembalikan lagi ke modul itu adalah kemampuan kita dalam memotivasi peserta didik untuk lebih mau dan mampu untuk belajar. Karena motivasi itu kata-kata yang ya motivasi gitu. Dan setiap teori belajar itu ada motivasinya. Behavior ada motivasinya, kognitivistik ada motivasinya, ya kan? Nah, sebenarnya tujuannya arahnya itu. Ketika kita sudah memahami sosial emosional, diharapkan kita menjadi seorang guru yang bisa memotivasi. Kembali lagi, guru profesional itu punya fungsi yang banyak, salah satunya adalah motivator. Kok banyak ya fungsinya? Ya memang karena saudara ini sangat berguna ya, sangat berfungsi ya. Gitu. Banyak sekali fungsinya. Nah, hal terakhir yang bisa saya sampaikan di sini, yakin bahwa experiential learning itu berfokus pada proses. Ya, tolong ini jangan, ya dari dulu kan memang begitu misalnya. Ya, karena mengapa ya saya selalu begitu? Karena dulu waktu dosen saya menjelaskan itu, ya kan memang iya gitu ya. Terus mengapa? Nah, sebelum saya baca bukunya, begitu saya baca bukunya, oh begini maksudnya itu. Jadi Kolb ini mengatakan, ya kalau kita baca buku saja sudah, tetapi harus ada proses. Prosesnya adalah belajar dari pengalaman itu tadi. Transformasi pengalaman, pengalaman melihat apa asap tadi, pengalaman ya asap ini begini. Terus kalau kita masuk ke UNED misalnya, ada tulisan ini berbahaya, sedang atau, nah berarti kan ada hal-hal yang di situ perlu kita waspadai. Keadaannya, apalagi kalau kita masuk ke kota Surabaya ya, di situ ada tulisan di situ. Oh ya, ini kondisinya mungkin sedang tidak baik udaranya dan sebagainya. Berarti ada transformasi pengalaman. Itu mengapa harus keluar ya? Oh berarti saya harus ke Surabaya ya, Bu? Boleh ya, silakan. Untuk melihat udara yang tidak baik itu tadi. Pengalaman konkret menjadi titik awal untuk refleksi, analisis dan penerapan. Ini konsep terakhir. Dan akhirnya mahasiswa sekalian silahkan saudara lanjut kembali, jangan lupa video-video yang saya sematkan tadi sembari kalian melihat TikTok ya. Ada yang, Bu saya tidak pernah lihat TikTok, waduh ya saya pengen tahu orangnya yang seperti itu ya. Nah itu buka juga videonya maksud saya ya, disambi videonya itu dibuka juga.
Itu mahasiswa sekalian, saya pikir apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini dan apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kelas ini saya tutup dengan pantun. Pantunnya sudah saya siapkan tapi hilang, jadi saya lupa. Saya buat lagi nih tadi ya. Ya, mahasiswa PPG makan kacang Cina. Bertemu Judika membaca buku. Belajar sel membuat kita bermakna. Agar mampu mengatur laku. Sebentar, pengalaman kacang Cina itu apa? No, tidak tahu ya. Tidak tahu kan? Kacang Cina itu ya kacang tanah itu loh, kacang Cina namanya. Baru tahu ya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali minggu depan. Pembelajaran sel asik dan menarik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini boleh? Ini hemat ya orangnya, tulisannya kecil-kecil. Biar cepat ya.